Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang do's and don'ts dalam menulis sebuah personal statement. Personal statement adalah salah satu syarat yang harus kamu penuhi jika kamu ingin mendaftar ke kampus tujuan studi kamu. Anyway, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Oke, sebelum kita masuk ke poin utama, aku mau menjelaskan sedikit apa itu personal statement. Di beberapa universitas ada juga menyebutnya dengan motivational letter atau statement of purpose. Kalau kita bedah secara spesifik, personal statement itu lebih tentang bagaimana skill, pencapaian, prestasi kamu itu relate atau relevan dengan program studi yang mau kamu ambil di kampus tersebut. Sedangkan untuk statement of purpose atau motivational letter itu isinya tentang future career and future plan. Gimana degree yang akan kamu dapat ini bisa mendukung atau membantumu dalam mencapai karir kamu nantinya. Tapi sekarang, mostly semua universitas itu meminta esai yang sudah include both of them. Jadi udah termasuk kenapa kamu menjadi kandidat terbaik untuk program studi tersebut. Juga membahas bagaimana degree ini bisa membantu kamu dalam menunjang karir nantinya. So, pada akhirnya sebenarnya semua sama aja, cuman beda-beda penyebutannya aja, mungkin supaya terlihat lebih fancy kali ya. Oke, berikutnya kita bahas what you need to write. Jadi sebenarnya isi dari personal statement ini itu pertanyaannya itu untuk semua universitas itu kurang lebih sama. Tapi kali ini aku mau memberikan contoh yang ada di UCL ya. Jadi yang pertama itu seperti why do you want to undertake the program or research? Kenapa kamu pilih TAUT atau kenapa kamu pilih research? Apa academic interest kamu? Kemudian kenapa kamu mau belajar di UCL? What educational experience do you have? Terus kamu punya relevant work experience atau tidak? Kemudian have you completed any extracurricular or voluntary activities relevant to the program? Aspirasi karir kamu itu apa? Nah, kemudian apa yang bisa kamu pertimbangkan untuk kamu masukkan dalam tulisan kamu? Jadi ini beberapa contohnya, yaitu academic studies, jadi experience kamu dalam akademik, pernah ikut volunteering atau tidak, extracurricular activities, competitions, personal interest, work experience, achievements, projects. Projects ini bisa research projects, clinical project atau apa aja yang selama di lapangan boleh dimasukin, field trips juga boleh, atau kalau memang nggak punya pengalaman di lapangan, kamu bisa masukkan experience kamu ketika reading something, terus juga lectures, mungkin pernah mendengar ceramah atau mendengar kuliah umum dari profesor, kemudian kamu menemukan sesuatu hal atau inspirasi sehingga kamu ingin mengambil program studi ini. Jadi nggak melulu tentang pengalaman yang sudah kamu lakukan dalam actual atau real experience yang mungkin kamu ke lapangan. Mungkin kamu pernah membaca sesuatu, terus juga mendengar sesuatu atau menonton sesuatu, tapi kamu kemudian terinspirasi untuk mengambil program studi tersebut, itu juga bisa kamu masukkan. Oke, ini ada beberapa do's yang harus kamu perhatikan ketika menulis personal statement. Yang pertama itu adalah do make an outline. Jadi perlu dan penting sekali kamu itu punya outline, guidance bagaimana kamu akan menulis personal statement kamu. Bisa dalam bentuk poin-poin yang akan kamu tulis dalam setiap paragraf. Karena 70-80% isi personal statement kamu itu adalah tentang dirimu. Bagaimana proses pembelajaranmu dan bagaimana ini relate atau relevan dengan program studi yang mau kamu ambil. Nah, sisanya itu adalah tentang aktivitas eksternal atau juga karir aspirasi. Jadi saranku, kamu itu bisa menulis seperti ini untuk outline atau structure yang harus kamu tulis. Paragraf pertama, kamu bisa tulis tentang dirimu dan background kamu, kayak educational background kamu. Terus di 2-3 paragraf berikutnya kamu bisa tulis tentang ketertarikan kamu terhadap program studi tersebut yang dikaitkan dengan pengalaman kamu atau hal-hal yang kamu hadapi. Lalu paragraf terakhir membahas tentang motivasi dan rencana karir kamu setelah studi. Yang kedua, do demonstrate your motivation.
Nah, jadi perlu kamu ingat bahwa fokus kamu dalam personal statement ini adalah menunjukkan bagaimana motivasi kamu, alasan kamu, kenapa mau mengambil program studi tersebut. Jadi kamu harus bisa meyakinkan pembaca atau penilai tentang motivasi kamu dalam mengambil program studi tersebut. Yang perlu kamu ingat juga bahwa para penilai itu tidak terlalu peduli dengan aktivitas apa yang kamu lakukan atau achievement apa yang telah kamu raih, tetapi mereka lebih fokus dengan proses pembelajarannya, dengan peran apapun dan dimanapun. Jadi contohnya nih, kamu pernah magang di PBB, terus juga pernah mungkin internship di BUMN, itu sesuatu yang amazing. Tetapi di balik itu mereka lebih tertarik bagaimana kamu bisa mencapai target-target ketika menjadi intern, bagaimana kamu menghadapi permasalahan ketika magang gitu ya, ketika melakukan project, ketika field trip. Nah, itu yang mereka ingin tahu. Jadi apapun peranmu dimanapun, that's okay, nggak masalah, nggak harus sesuatu yang wow. Kamu bisa menulis apa saja, tetapi tekankan bagaimana proses pembelajaran itu bisa membentuk kamu menjadi seseorang dengan karakter yang lebih baik, terus juga bisa menunjukkan bahwa kamu ini punya kualitas di dalam diri kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kamu cuma magang di rumah sakit daerah atau mengajar di desa, that's okay, nggak masalah, selama itu punya dampak ke masyarakat dan dirasakan oleh banyak orang, itu akan menjadi sesuatu yang amazing juga. Do use your own words and voice. Nah, jadi sebisa mungkin gunakan kalimat dan bahasamu sendiri. Jadi jangan terlalu sering menggunakan quote-quote, karena memang quote-quote itu terlihat memotivasi, terus terlihat elegan dan cantik, tapi kadang-kadang membuat tulisan kita menjadi lebih klise. Yang keempat, do proofreading. Nah, mendengarkan pendapat orang lain atau kritikan serta masukan atas tulisanmu itu akan membantumu membuat suatu tulisan menjadi lebih outstanding. Jadi jangan lupa untuk proofreading, boleh minta dengan temanmu, tutormu, dosenmu, atau siapa saja yang kamu rasa berpengalaman untuk dimintai proofreading. Kalau aku kemarin sih memang minta sama dosenku dan juga tutor soft skillsku, karena aku juga nggak punya banyak teman atau senior yang bisa aku minta tolong untuk proofreading, karena mereka juga pasti sibuk ya. Jadi aku pilih siapa yang bisa untuk proofread esaiku. Dan berikut beberapa don'ts yang tidak boleh kamu lakukan ya. Yang pertama itu adalah don't tell but show. Jadi berusaha untuk tidak hanya menyatakan atau menyebutkan, tetapi menunjukkan. Dengan kata lain, kamu harus bisa menunjukkan seberapa passionate kamu, seberapa layak kamu, tanpa directly tell you are passionate. Tips dari aku adalah menggunakan STAR method, yaitu S itu untuk situation, T itu task, A itu actions, dan R adalah result. Dan ini pernah aku bahas juga di tips esai kontribusi LPDP. Dan sebenarnya ini tuh metode yang banyak digunakan dalam menulis sebuah esai, baik itu esai apapun. Nah, contohnya tuh seperti ini ya, bisa kalian lihat di bawah ini. Jadi instead of telling like I'm an exceptional student who has a good leadership and communication skill and bla 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 bla, menurutku kalau kita tulis seperti ini, itu kita kayak directly tell kita itu adalah seorang good leader tanpa menunjukkan kita itu adalah pemimpin yang baik. Nah, jadi kita cuman state atau tell apa yang sudah kita capai, tapi tidak menjelaskan bagaimana pencapaian itu bisa kita lakukan. Kamu bisa menulisnya menjadi lebih baik seperti ini ya. So, kamu bisa tunjukkan kamu well qualified tanpa directly say it. Yang kedua, don't write something irrelevant. Be concise and stick to what's relevant. Usahakan untuk menulis secara singkat, padat, dan jelas, dan relevan dengan apa fokus yang ingin kamu tulis. Saranku, cukup pilih 1-3 aktivitas, maksimal 3 aktivitas yang relevan dengan program studi yang mau kamu ambil. Menurutku dengan STAR method yang udah aku jelasin tadi itu, 2 aktivitas saja itu udah cukup untuk memenuhi word count yang diminta. Yang ketiga, don't write too much or a little. Nah, jangan nulis terlalu banyak sehingga semua pencapaian kamu tulis dalam personal statement. Lebih baik itu dicantumkan di CV semua.
tetapi jangan juga terlalu sedikit, karena nanti kamu nggak bisa menunjukkan motivasi yang kuat. Jadi kurang bukti atau penjelasan yang kuat untuk mensupport alasan kamu ingin mengambil program studi tersebut. Yang keempat, don't write only in one draft. Jadi pastikan kamu tidak hanya menulis hanya dalam sekali, kemudian kamu submit. Pastikan kamu mempunyai beberapa draft revisi dari tulisan-tulisan kamu. Apa kamu harus punya banyak draft? Karena kamu harus pastikan kamu itu tidak memiliki poor writing. Nah, jadi pastikan factual error-nya, grammatical, dan spellings itu benar-benar yang sudah oke. Kalau bisa di level advance atau outstanding. Kalau kamu memberikan esai atau tulisan yang memiliki poor writing, itu menunjukkan kamu belum siap untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Itu makanya kamu jangan hanya menulis sekali doang, terus-terusan direvisi sampai bener-bener yang paling bagusnya. Oke, do's and don'ts yang udah aku jelasin tadi itu adalah tips-tips dalam proses menulis personal statement. Tapi kalau kamu bingung bagaimana untuk memulai menulis personal statement itu, aku sarankan untuk brainstorming ideas dan juga reflect. Bisa gunakan beberapa questions yang aku berikan di video ini ya. Untuk pertanyaan pertama nih, menginspirasi kamu, apa yang sangat menginspirasi dari hal tersebut? Kemudian, apakah hal itu membuat kamu ingin belajar lebih dan lebih lagi? Terus, apa yang kamu pelajari dari experience tersebut atau mata kuliah tersebut yang membuat kamu sangat terkesan mungkin? Ini paling penting, apakah kamu mendapatkan transferable skills? Apakah dari proses tersebut kamu mendapatkan sesuatu seperti kemampuan, keahlian, atau wawasan melalui proses experience tersebut gitu. Contohnya teamwork, communication, leadership skills, atau hal lainnya. Begitu juga dengan personal statementku, aku itu memilih research project sebagai experience yang mau aku demonstrate, dan bagaimana skill-skill yang aku dapatkan seperti analytical skills, terus leadership, kemudian communication, networking, itu aku dapatkan melalui proses research project yang aku kembangkan. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu sebelum memulai menulis ya. Alright guys, that's all yang bisa aku bagikan di video kali ini. Kalau kalian punya saran atau masukan untuk apa yang bisa kita bahas berikutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Aku juga kemarin dapat komen untuk bahas research proposal. Jadi mungkin aku akan bahas itu setelah kita bahas LOA minggu depan. Nah, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar informasi bermanfaat ini juga nyampe ke banyak orang. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye!